Allah jazakum khair insyaallah. Ada pertanyaan dari saudara kita Pak William tentang syarat ideal untuk tayamum. Teruskan ayatnya, Quran surah kelima ayat ke-6. Teruskan sampai ke ujungnya. Fa in lam tajidu ma'a fatayammamu. Fa in lam tajidu ma'a, kalau Anda tidak dapati air. Fa in lam tajidu, tidak dapati air. Wajada itu dalam bahasa Arab, dia punya 3 makna. Satu, airnya memang tidak ada. Sama sekali nggak ada. Kedua, ada air, tapi dengan kadar yang sedikit. Yang sedikit ini dibutuhkan dalam urusannya yang lebih penting. Misal, seperti dalam pesawat, kan? Ada orang ingin buang hajat dan sebagainya, butuh kepada airnya, maka air itu tidak digunakan untuk berwudu, tapi digunakan pada hajat yang lebih penting daripada itu. Tayamum berlaku. 3, air ada berlimpah. Cuma kondisi antum belum bisa menggunakan air. Misal ada penyakit yang kata dokter tidak boleh bersentuhan dengan air. Ya? Begitu antum menyentuh air, maka dampak kepada fisik bisa membahayakan. Dalam 3 situasi itu maka bolehlah kemudian berlaku hukum tayammum. Jelas ya? Fatayammamu, maka silahkan Anda bertayamum. Anda tadi berada dalam kendaraan, antum contohkan misalnya. Mampu tidak antum mencari air dalam kondisi begitu? Saya misalnya terbang dari Jakarta ke sini, pesawat, kan? Baik, begitu saya masuk ke pesawat, teman-teman sekalian, airnya ada. Cuma masuk hukum yang kedua, dia terbatas keadaannya. Kalau kita paksakan habis seketika, kemudian dalam urusan yang lebih penting tidak didapatkan. Maka yang seperti itu kita kemudian bisa memilih untuk bertayamum. Jelas ya? Itu dalam kendaraan. Antum dalam kendaraan yang lain misalnya, mobil dan sebagainya. Ya, di jalan misalnya susah mampir. Air tidak ditemukan. Air sudah tidak ada, nggak ditemukan sama sekali, mampir sulit, antum boleh tayamum silakan. Yang ketiga misalnya, maaf, saya dalam kondisi di mobil, air ada, cuma dalam ukuran 1 aqua kecil misalnya. Masih bisa digunakan, silahkan. Sepanjang saat antum menggunakannya, tidak menghasilkan madarat yang lebih besar. Misal, contoh madarat itu seperti apa? Di pesawat misalnya kan, antum sampingan sama orang yang belum mengerti, non-muslim dan sebagainya. Yang kalau antum gunakan bisa basah kemana-mana misalnya. Maka yang seperti itu antum bisa simpan, antum dahulukan tayamum di situ. Tapi kalau di mobil antum pribadi nggak ada masalah. Silahkan di mobil antum pribadi. Ya, yang 4 antum sempurnakan. Yang basahnya antum bisa lap dan sebagainya. Sebagian yang menetes. Itu nggak ada masalah. Itu lebih baik dibandingkan antum dahulukan tayamum sepanjang menemukan air untuk digunakan sholat dalam kondisi berkendaraan. Jelas ya? Nah, sekarang pertanyaan keduanya, apa yang digunakan dalam tayamum ini? Baik, kita tayamum pakai apa? Bukan. Awas hati-hati, salah antum selama ini. Awas hati-hati, tayamum tidak menggunakan debu. Tapi tayamum menggunakan debu yang suci. Awas, bukan pakai debu, tapi debu yang suci. Karena bahasa Qur'annya, fatayammamu sha'idan thayyiba. Kalau Quran mengatakan sha'idan, maka dia cukup menjadi debu saja. Mau nempel dimanapun, yang penting debu. Misal, maaf, knalpot ada debunya? Ada. Kalau bahasa Qur'annya sha'idan saja, debu, maka antum silahkan tayamum menggunakan debu di knalpot. Saya ingin sempurna sunahnya supaya bekas tayamumnya ada, tempelin di situ, usapkan ke wajah, silahkan. Tapi itu bukan thayyiban. Makanya diikat dengan kalimat sha'idan thayyiban, debu yang menempel di tempat yang baik, tempat yang suci. Baik, banyak debu menempel. Maaf teman-teman, bukan tanah ya, tapi debu. Ini ada debunya. Misal, tembok ada debunya. Pesawat depan kita, tebolnya ada debunya. Kaca yang di samping itu ada debunya. Hati-hati. Jadi setiap tempat yang baik-baik silakan antum tempelkan. Ustaz, saya susah menemukan. Bagaimana kalau sedang tawaf ke Bita Mampir? Saya lihat teman saya ada debunya di wajah. Boleh nggak saya tempel? Ya kan? Itu kasus yang berbeda. Kasus yang berbeda. Baik. Jelas ya? Baik. Bagaimana caranya? Bagian terakhir. Cara tayamumnya kita belum selesaikan. Di satu pengertian kapan tayamumnya. Kedua, bagaimana caranya. Dan yang ketiga adalah tentang tadi debu yang digunakannya. Sekarang ada 2 cara dalam tayamum. Sepakat yang dibasuh cuma 2, yang diusap cuma 2. Satu bagian wajah. Antum gini tangan, teman-teman. Kemudian bisa ditempelkan di tempat yang ada debunya. Gini. Setelah itu, lihat baik-baik. Bisa antum kemudian tepuk begini. Ya, ini untuk menghilangkan debu-debu kasar yang ada menempel di tangannya, telapak tangannya. Atau kemudian antum tiupkan. Ya. Ini juga untuk menghilangkan yang kasar-kasar mungkin menempel. Baru kemudian pertama antum usapkan bagian wajahnya. Bisa seperti ini.
Jelas? Bisa sekali cukup. Ya, sekali cukup untuk antum kemudian usapkan. Yang kedua, ambil lagi, tempelkan. Kemudian tepuk seperti ini. Atau tiupkan. Lalu kita kemudian basuhkan bagian tangan. Boleh kemudian sampai ke siku di sini, ya. Dalam kondisi tertentu bisa kemudian sampai telapak di sini. Khususnya terkait dengan perempuan. Sah sampai sini? Jelas ya? Allah Ta'ala a'lam bissawab.